apakah bisnis harus sesuai passion Pak Galang gitu. Untuk saya pribadi saya lihat case beberapa teman juga. Untuk omset 100 juta gampang banget. Tapi untuk mau scale ke 1M, aku sih ngerasanya ya semenjak dari COVID itu memang nggak fluktuatif gitu, dan memang pada akhirnya kan orang tuh berusaha untuk bangun gitu kan dari keterpurukan dua tahun pandemi tersebut, dan sampai sekarang tuh masih belum. Hampir semua bisnis yang jalan yang bisa make ratusan juta per bulan, even ada yang miliaran sekarang, itu tuh startnya waktu kuliah. Kalau mau bisnis, go start bisnis, ini SBM, itu menurut saya lingkungan SBM ITB, ya teman-teman tuh ini lingkungan terbaik saya bisa jamin se-Indonesia universitasnya untuk bikin bisnis. Kalau kita nggak ada passion, tapi kita tahu cukup atau tidak untuk membuat suatu bisnis passion, aku rasa sangat tidak. Jawabannya gimana? Jawaban jujur lah. Jawaban jujur. Ya. Bisnis harus sesuai sama. Hai Sobis SBM. Kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo, saya Galang Perdana Dalimunte dari kelompok keahlian Business Strategy and Marketing dengan Research Interest, Tourism Marketing, Consumer Behavior, dan Branding. Aku Yoel Tristan Kurniawan dari SBM Angkatan 21 dan aku sekarang currently entrepreneur dan content creator. Oke, Mas Tristan. Ya kan banyak nih orang yang bilang gitu kan dalam menjalani hidup, menjalani karir gitu, apalagi menjalani bisnis, banyak yang bilang bahwa coba deh ikutin passion gitu. Nah cuman yang mau aku tanyain adalah apakah passion itu cukup buat ngebangun sebuah bisnis? Ini Mas Tristan gimana tuh? Ini ultimate question sih. Tapi ini pertanyaan tuh Pak dari zaman saya masih kuliah, even dari SMA, kuliah sampai sekarang tuh masih jadi pertanyaan sih. Aku penasaran nanti point of view-nya Pak Galang seperti apa. Cuman kalau ditanya cukup atau tidak untuk membuat suatu bisnis passion, aku rasa sangat tidak cukup. Tapi kan aku tuh sampelnya aku cuma satu ya. Aku penasaran dulu dari Pak Galang tuh kayak gimana sih? Yang udah lihat banyak banget bisnis, udah study case banyak banget. Kalau aku sih paling mulai dari pengertian passion itu sendiri ya. Menurut Tristan passion itu apa sih? Berat juga nih pertanyaan Pak. Gampang sih itu. Apa coba Pak Galang define deh. Tahun 2010 aku tuh pernah baca buku. Judulnya Your Job is Not Your Career dari Rene Suhardono. Dia seorang career coach. Aku nggak tahu orangnya masih eksis sampai sekarang atau enggak. Cuman bukunya masih aku simpen di library di rumah. Dia tuh cerita mengenai passion dan mengenai purpose of life gitu. Jadi menurut Rene Suhardono, passion itu bukan what you are good, bukan what you are best in something gitu, tapi what you enjoy the most kayak gitu. Jadi pada saat lu mengerjakan sesuatu, pada saat lu enjoy mengerjakan sesuatu, maka ya itu passion lu gitu. Nah cuman passion itu kadang-kadang nggak bisa kita temuin gitu, karena passion itu comes from within. Betul. Sebetulnya passion itu udah ada di dalam diri kita sendiri. Betul. Nah, sorry Pak, berarti passion tuh nggak bisa di-create. Kita bisa cari triggernya. Gitu. Kita bisa cari triggernya. Triggernya itu dengan cara apa? Dengan cara try everything sebetulnya. Betul. Termasuk creating business. Mungkin kalau dalam konteks bisnis ya, kita bisa creating business dan kita tinggal cari sebetulnya triggernya apa. Betul. Gitu. Nah kalau dari lu gimana, Tristan? Dari saya ya. Sebenarnya bisnis yang saya jalanin itu tuh gak ada yang saya passion. Saya gak ada passion di sana. Saya tuh punya sekarang tuh actively running 2 bisnis. Yang satu tuh namanya Fit Fuel. Basically kita tuh healthy food restoran. Yang mana satu saya tuh gak makan sehat sama sekali dari dulu. Yang kedua tuh ada Poppy Stream. Itu tuh kita publisher, independent publisher. Selama ini tuh tentang self development industrial, tentang self awareness dan lain-lain, yang mana saya juga nggak passionate di sana juga. Tapi bisa atau enggak, saya sih cukup happy dengan progresnya sampai hari ini. Dengan itu, kenapa bisa kayak gitu? Karena hacknya tuh saya rasa saya cari partner yang memang passionate di sana. Jadi apakah saya passion tentang healthy food, tentang salad?
Sangat-sangat tidak ya, sejujurnya ya. Tapi ada partner saya yang ngelengkapin di sana. Nah, yang saya baru sadar karena ditanya pertanyaan ini juga adalah yang saya senang, karena kan dibilang ya kata Bang tuh what you enjoy the most. Iya betul. Saya tuh sangat senang tuh justru proses berbisnisnya Pak. Saya tuh apapun produknya, apapun industrinya, cuman saya nganggap tuh bisnis tuh kayak berkarya gitu ya. Betul. Dan tingkat tertinggi dari sebuah karya kan dibeli sama orang menurut saya. Iya. Nah saya tuh enjoy nge-craft itunya, brainstormnya, itunya. Cuman is it enough Pak? Untuk punya di situ aja nggak into ke produknya untuk bisa lama gitu. Ya ini menarik ya. Tadi ngomongin passion terus baru kebuka juga kan ternyata passion lu tuh crafting something gitu kan. Betul. Termasuk crafting bisnis itu sendiri. Nah, sebetulnya kita bisa define sih apa sih bedanya passion sama hobi. Kadang banyak kebalik gitu. Kadang banyak yang bilang passion lu apa? Passion gue ya hobi gue gitu. Tapi kan kadang hobi itu kan bisa ganti ya. Betul. Hobi itu sekarang lagi senang pedal gitu kan. Tahun depan tiba-tiba volley yang trending kan akhirnya pada pindah ke volley gitu. Nah, passion itu adalah kegiatan yang lu tuh nggak kepikiran untuk nggak ngerjain itu tiap hari. Itu passion. Tiap hari itu jadi keyword berarti ya? Iya betul, tiap hari. Jadi nggak kepikiran untuk nggak ngerjain itu. Sedangkan hobi itu kan udah nggak trending nih. Running udah nggak kece lagi udah nggak FOMO lagi sekarang pindah ke yang lain gitu. Nah, itu bukan passion sebetulnya. Itu pada saat saya tetap pengen olahraga walaupun nggak running, walaupun nggak volley. Olahraga, bro, passion olahraga. Kayak tadi misalnya lu bilang saya suka crafting bisnis, passionnya itu. Walaupun in this case mungkin bidang bisnisnya macam-macam. Betul. Itu sih. Nah, ini menarik lagi nih. Aku pernah lihat video Tristan yang bilang bahwa dalam bisnis itu harus 3 persona ya. Betul. Ada technician, ada manager, sama ada entrepreneur. Nah, kayaknya itu jadi keyword sih sebetulnya. Mungkin passion sendiri nggak cukup, sedangkan bisnis itu kan harus dijalankan oleh orang-orang yang sangat-sangat kompeten di dalamnya gitu kan. Nah, itu bisa ceritain nggak sih antara manager, technician, sama entrepreneurs ya, dan Tristan dalam bisnis tuh posisinya di mana sih ya? Itu menarik sih Pak. Jadi aku cerita sedikit ya. Jadi aku bisnis tuh dari aku SMA kelas 2 itu aku bikin brand pertama kali. Kelas 2 SMA bisnis. Karena simpel sih waktu itu aku tuh ngikutin apa yang keren aja. Jujur saya. Makanya waktu itu SMA basket keren nih, ditonton sama satu sekolah. Ya udah basket. Terus bisnis iseng, cuman akhirnya shift. Basket tuh udah gak keren waktu masuk kuliah. Basket apalagi di ITB kan. Basket tuh udah gak keren lagi, udah gak dipandang sama yang dipandang apa? Punya duit. Ngasilin duit sendiri. Mau menurut aku waktu itu keren. Jadi aku di sana lah. Tapi singkat cerita, aku tuh bikin bisnis tuh sering banget. Dari SMA kelas 2 aku sempat bikin clothing brand pertama. Di Tamfest belakang SBN ini sempat bikin susu murni juga. Terus sempat consignment sepatu Air Jordan waktu itu. Sempat jualan casing handphone. Banyak banget lah. Banyak banget ya. Dan semua itu gagal Pak. Semua itu gagal. Sampai akhirnya tahun 2019-2020 saya tuh nonton satu konten yang bahas buku IMET judulnya. Itu tuh menjelaskan kenapa 90% dari bisnis kecil tuh gagal. Yang saya baru sadar waktu itu keywordnya adalah bisnis kecil tuh masalahnya beda sama bisnis besar. Yang mana selama ini pelajari itu saya nggak milah-milah nih. Saya mau pelajarin masalah bisnis kecil atau bisnis sedang atau bisnis besar. Saya makan semuanya. Ternyata ada satu buku ini nih, dan dia bilang faktor penentunya salah satunya tuh dari partner. Ada entrepreneur, manager, sama technician. Singkatnya entrepreneur itu adalah orang yang live in the future katanya. Dia tuh yang punya visi besar, yang kreatif, idenya banyak banget. Tapi minusnya biasanya tuh begajulan orangnya, gak rapi, kalau meeting telat, timeline gak punya. Tapi itu kan datang satu paket gitu. Dan dia berani banget ambil resiko. Yang kedua tuh manager. Manager tuh adalah orang yang kalau di kuliah tuh straight A student, Pak. Rapi gitu ya. Rapi, IP 4, duduk di depan, betul. Kalau ada dosen nanya, ada yang mau bertanya, saya. Nah, itu manager. Tapi kan minusnya dia nggak kreatif biasanya kan. Kurang out of the box, tapi dan juga nggak berani ambil resiko. Yang ketiga tuh technician tuh katanya the doers-nya, the executor. Kalau saya nyambunginnya adalah mungkin orang yang sangat-sangat paham tentang produknya. Operational banget berarti ya. Betul.
Nah, di Indonesia ini seenggaknya yang saya alami ya Pak ya, case-nya ketika saya mau berbisnis, itu tuh ketemunya pasti entrepreneur lagi. Kenapa? Soalnya manajer maunya kerja. Oh iya. Iya kan? Yang IP-nya 4 tuh biasanya mau kerja di Big Four gitu. Iya benar. Ya kan? Jadi yang mau bisnis tuh entrepreneur yang mana ini adalah masalah besar. Jadi polanya tuh sama semua Pak. Bisnis pertama saya, kedua saya, ketiga saya itu gagal tuh sama semua. Kebanyakan ide, eksekusi nggak ada, terlalu berani beresiko. Oke. Kan idealnya katanya ada 3 itu kan. Dan entrepreneur dan manajer itu tuh pasti berantem. Gitu. Berantem tuh ya? Pasti berantem. Justru kata bukunya kalau nggak berantem itu ada yang malfunction. Soalnya kan memang 2 orang yang berbeda gitu. Gitu. Jadi setelah saya baca itu, oh ya udah saya mulai milih sekarang. Oh berarti bukan lu mau bisnis gue mau kan di tongkrongan bisa gitu ya Pak? Lagi nongkrong di warung gitu. Gue kepikiran ada bisnis yuk. Sama temen yang lagi nongkrong. Kalau itu dulu gitu. Tapi setelah tahu itu, oh nggak bisa kayak gini mainnya bos gitu. Mainnya harus milih juga ternyata. Abis itu baru saya milih partner ya. Dan yang ketiga itu kunci di technician tadi. Saya punya partner yang sangat into di healthy food gitu Pak. Dia yang ngerti banget operationalnya, ngerti tekniknya. Iya betul. Kalau misalnya kita hubungin sama passion tadi, artinya kan si healthy food ini kan sama sekali bukan merupakan interestnya Tristan kan. Bukan. Dan gak ngerti juga gitu kan. Gak ngerti juga. Tapi at the same time lu punya ketertarikan khusus in creating something gitu kan. Dan mungkin itu bisa jadi passionnya Tristan gitu. Bisa jadi Pak. Betul. Jadi mungkin atas isu yang tadi pertama kali diajukan gitu kan, apakah passion itu sendiri bisa ngebangun bisnis atau enggak? Pertanyaannya ya dan tidak begitu kan. Bener. Maksudnya jadinya abu-abu sih sebetulnya. Kalau misalnya iya pasti bisa, karena dengan melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita bakalan enjoy banget sebetulnya kan. Betul. Tapi balik lagi, apakah dengan passion itu cukup dari segi teknikal, dari segi resources dan lain sebagainya, dan itu semua harus dilengkapi dengan tadi yang tadi dijelasin, partner yang baik. Paling gitu ya. Betul. Tapi ada yang menarik ini sih Pak. Kalau saya butuh pendapat Pak Galang juga. Saya ada level yang lebih tinggi daripada passion sih Pak. Nah apa tuh? Itu tanggung jawab sih. Ini kalau saya ya mikir sekarang kayak gitu loh. Iya sih. Saya mikirnya itu pengaruh umur gak sih? Iya. Dan saya mikirnya mau saya passion, saya nggak passion, saya punya tim nih di belakang, saya punya orang-orang yang masuk ke kapal saya. Mau saya suka nggak suka, mau nggak mau saya harus perform gitu kan. Nggak tahu ya, lately itu drive saya tuh sekarang itu sih. Iya. Apa sehat nggak sih Pak? Gitu menarik. Bener sih, maksudnya sehat, sangat sehat. Artinya kan udah punya tanggung jawab, kita udah tahu bahwa bisnis kita itu menjadi andalan, mungkin jadi tulang punggung orang lain gitu kan, untuk mereka bisa survive. Nah ini menarik karena di bukunya Rene Suhardono juga dijelasin gitu. Lu ngomongin passion sama orang yang misalnya udah 2 tahun nganggur gitu. Peduli sama passion tuh, yang penting lu harus cari kerja dulu gitu kan. Nah kalau kata Rene Suhardono tentu saja lu harus cari kerja, tapi jangan tinggalin passion lu. Gitu, lu cari kerja silakan, cari duit silakan, tapi lu harus cari passion lu. Biar apa? Biar kita punya purpose of life. Intinya kayak gitu. Jadi kerja tuh gak cuman kayak mayat hidup kerja terus pulang, terus dapat terima duit terus udah gitu. Nggak usah gini loh, kita kerja kan mungkin 70% hidup kita akan dipakai buat kerja kan. Dari kita hidup lahir sampai meninggal nanti gitu. Apa mau kita habiskan waktu kita untuk hal yang nggak ada purpose-nya gitu, yang kita suka. Mungkin ya tadi sih passion itu yang jadi bahan bakar ya sebenarnya. Bener sih. Gitu. Iya sih bener sih. Tapi berarti kalau Pak Galang saya kalau kerja tuh berarti gini kali ya. Kata-katanya adalah sangat beruntung jika kita bisa bekerja di hal yang kita senang banget gitu ya. Betul. Pada saat kita kerja, karena gini kan, apa sih untungnya gitu kan melakukan hal yang sesuai dengan passion kita, dan apa cons-nya gitu. Kadang-kadang kan suka banyak yang nanya tuh. Kalau kita ngomongin untungnya ya pernah kan kita dengar ungkapan yang when you love what you do, you don't have to work a day in your life. Ya akhirnya kita jadi kayak melakukan sesuatu yang kayak nggak kayak kerja, tapi kita dapat benefitnya. Walaupun capek mah capek ya, stres mah pasti. Cuman minimal senang gitu ya. Ya betul. Senang. Dan konsnya sih yang tadi kamu ceritain ya, maksudnya kalau misalnya ketemu entrepreneurs lagi, kadang-kadang ngomongin passion doang, akhirnya nggak rapi kan, kita nggak punya target gitu, harus ngapain ke depan, harus creating apa, harus upskill seperti apa, kadang-kadang nggak. Tapi ada nggak sih Pak orang yang orang bisnis yang besar, tapi orang di belakangnya tuh nggak passion berarti kita ngomonginnya bukan tentang craft something lagi, cuman lebih ke produknya kali ya. Ada nggak Pak Galang pernah lihat Pak?
Saya penasaran sih. Aku nggak tahu ya teman-teman aku yang creating bisnis kadang-kadang kadang-kadang sih most likely mereka into sama produk mereka. Produk itu udah kayak anak mereka sebetulnya kan. Gitu. Iya sih. Tapi kalau kita ngomongin secara teori ya itu sangat mungkin dilakukan. Sangat mungkin dilakukan asal kita memperhatikan berbagai macam framework gitu. Kan untuk ngebangun bisnis itu kan kita harus punya framework. Yang paling gampang itu kan lean framework. Lean framework itu kita finding the problems of our audiences gitu kan. Udah tahu problemsnya, kemudian kita bikin solusinya seperti apa sih? Kita mungkin bikin prototype gitu kan. Bikin prototype terus kita cari respon dari audience seperti apa, habis itu kita bikin iterasi. Nah, itu lean framework. Kemudian ada lagi design thinking. Design thinking kita harus deep understanding kepada audience, kemudian kita cari problemsnya, kemudian kita ideation, kita cari creative solution, abis itu kita bikin prototype, abis itu sama kita iterasi segala macam. Ada lagi karena aku marketing ya expertise-nya, ada juga POV dari marketing proses gitu. Marketing proses itu finding needs and wants dulu, misalnya kemudian cari apa sih yang harus dilakukan, value editnya seperti apa sampai akhirnya creating loyalty di belakang. Tapi kalau kita ngelihat semua itu dari mulai lean framework atau design thinking atau marketing process, mereka itu bersandar sama hal yang sama di depan, yaitu needs and wants. Gitu. Customers dulu, market driven dulu. Artinya gini, kalau kita nggak ada passion, tapi kita tahu marketnya seperti apa yang harus kita lakukan, itu bisa aja sebetulnya. Yang punya perusahaan rokok aja nggak ngerokok, gitu ya, Pak ya. Gitu sih sebetulnya. Saya yang rokok aja gitu. Beneran bisa. Iya, sebetulnya bisa. Mungkin gini ya, Pak ya. Kalau saya setujunya di part orang bisa nge-sum up yang tadi tuh, bisnis tuh, kalau lu passion sama bisnis yang lu jalanin, quote-unquote di produknya, itu tuh bakal ngebantu karena tahu insider information ya Pak ya. Karena kita tuh marketnya sendiri. Cuman kalau kita nggak passion tentang produknya, tentang industrinya, kita nambah satu step aja. Market research gitu ya. Setuju. Betul ya. Kalau kita into banget sama produknya, kita tahu dan benar. Aku setuju. Kita jadi marketnya. Otomatis kita tahu POV kita jadi dua kan. Betul. Jadi producer dan kita jadi consumer juga. Betul. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, value apa yang harus kita ambit di dalam produknya. Tapi kalau Pak Galang menyarankan ke mahasiswa misalkan, apakah bisnis harus sesuai passion Pak Galang? Jawabannya gimana? Jawaban jujur Pak? Jawaban jujur. Bisnis harus sesuai sama demand. Bisnis harus profit dulu. Harus profit dulu, demand dulu, lu cari dulu demandnya. Gitu sih. Saya juga pernah diomongin Pak. Saya lumayan setuju. Passion terbaik adalah passion melihat rekening, saldo rekening bertambah. Itu mengalahkan semua orang semangat apapun itu. Benar juga, saya pikir benar juga. Gitu. Benar, iya sih. Jadi ya apapun akan dilakukan kan sebetulnya. Tapi Pak Galang ternyata passionnya memang mengajar Pak. Nah kebetulan ini juga baru ketahuan belakangan. Oh ya? Jadi pokoknya dulu tuh aku tuh nggak suka ya, nggak mau kerja di kantor. Dari dulu nggak mau kerja di kantor karena ngelihat banyak orang gitu kan yang terjebak di dalam cycle itu gitu. Kayaknya kok nggak punya kehidupan gitu. Walaupun pada akhirnya juga ngajar juga sibuk-sibuk juga sih. Cuman entah kenapa dengan ngajar itu kan ketemu banyak orang ya. Kita bisa tukar energi, kita bisa tukar insight, dan kita bisa dapetin justru dengan mengajar itu, kalau yang aku rasain, aku justru belajar banyak dari mahasiswa. Dan itu kayaknya yang bikin aku semakin passionate dalam berinteraksi dengan mahasiswa gitu. Maksudnya mengajar itu satu hal, tapi berinteraksi dengan mahasiswa itu another thing gitu. Dan benefitnya itu banyak banget sebetulnya gitu. Ya itu, jadi kalau bisa ditanya apakah mengajar itu menjadi passion, pada akhirnya aku awalnya itu mungkin tidak menyadari. Setelah berapa tahun Pak? Setelah berapa tahun ya, mungkin di atas 10 tahun baru kerasa. 10 tahun ya? Terkait dengan bisnis nih, gimana sih cara menyeimbangkan nih? Kan kadang-kadang kan kita kalau dalam berbisnis itu punya idealisme sendiri gitu, kita mau ngapain nih gitu. Tapi kadang-kadang kebentur juga sama seharusnya nggak gitu loh, marketnya nggak gitu loh, atau mungkin apa yang harus kita embed di dalam produknya nggak gitu. Itu nyeimbanginnya gimana sih antara idealisme dengan kebutuhan pasar? Iya, saya share dua hal Pak ya. Satu gini, kalau dari bisnis saya udah nggak ada idealisme sama sekali sih. Karena saya memang nggak suka sama, sejujur-jujurnya saya emang bukan
marketnya healthy food gitu. Oke. Jadi emang gelas saya udah kosong aja dari awal. Jadi yang saya isi tuh ya udah cuma market doang, pengennya apa. Jadi kita di Fitful tuh sering banget kita udah R&D produk sebulan mungkin ya. Operasional dibikin sistemnya canggih gini. Kita tes 3 minggu lalu kita cut produknya. Dan nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak ada Pak. Karena udah ngosongin gelas itu ya. Iya, karena ya udah aja nggak jatuh cinta sama satu idenya. Iya. Yang kedua tuh mungkin di konten ya. Di konten tuh kalau di konten aku masukin idealisme aku. Karena aku tuh karena aku punya message yang pengen dibawa ke audience gitu. Kalau message ini kan turunnya jadi ke value gitu. Kalau berantem sama salah satu value ini, aku nggak mau gitu. Even though marketnya mau, kayak kan sebenarnya kalau untuk viral sekarang gampang banget ya. Betul. Tinggal nyenggol sana, nyenggol sini, gini. Cuma kan nggak sesuai sama value-nya aku. Nimbanginnya kalau di bisnis aku nggak ada sama sekali sih, nggak ada problem sama sekali sih Pak. Cuma kalau di konten kadang ada sih. Tim aku bilang kayak gini, ini viral nih fix. Ya iya viral, cuma image saya jelek gitu. Aku batu sama, mungkin ini kali ya jawabannya. Aku set certain values gitu, yang ini nggak bisa diganggu buat, nggak bisa, sisanya bisa gitu sih. Dan itu jadi fondasi ya. Itu jadi fondasinya betul. Menarik sih. Terkait bisnis kamu nih yang Fitful, health food itu kan niche market banget ya. Betul. Gimana sih maksudnya ngebuka jalannya dan menentukan gue pengen coba bisnis ini gitu, gimana sih awalnya? Wah, waktu itu saya masih semester gini. Itu tuh saya bisnis itu Pak, saya tuh tingkat akhir di SBM ITB. Waktu itu masih kuliah berarti. Masih kuliah. Jadi masih belum tahu apa-apa. Belum tahu research pasar kayak gimana, belum tahu cara marketing kayak gimana, cara berbisnis kayak gimana, itu nggak tahu. Itu waktu itu zaman COVID Pak. Saya sesimpel saya ngelihat artikel healthy food restoran A di Bandung itu omsetnya naik 16 atau 20 kali Pak. Berarti marketnya segede itu ya? Saat itu kan saya polos juga ya Pak ya. Terus ya udah cerita ke orang tua, disupport sama mereka, ya udah kita bikin. Nah tapi setelah sekarang saya baru sadar Pak itu tuh marketnya kecil. Ternyata saya compare oleh revenue yang saya dapatkan, saya mungkin di Bandung tuh udah top 3 lah di healthy food. Sama top 3-nya ayam goreng. Wah itu omset saya gak ada apa-apanya Pak. Jauh banget. Wah itu bisa 30, 40, 50 kali lipat. Wah gila. Itu sejauh itu. Saya baru sadar tuh sekarang. Baru dapat pelajarannya juga. Oh ternyata kalau mainnya di niche market, untuk saya di sini bahasa generalnya ya, untuk dapat omset 100 juta itu gampang banget. Untuk kalau main niche market. Kalau main niche market, untuk saya pribadi, saya lihat case beberapa teman juga. Untuk omset 100 juta gampang banget. Tapi untuk mau scale ke 1M, berat sama mati. Tapi kalau yang mass market, itu tuh untuk nembus 100 juta susah banget. Tapi once sudah tembus ke 1M jauh lebih gampang. Oh gitu, prosesnya beda ya, karena mungkin size marketnya beda. Betul Pak. Berarti kalau kita main mass market, marketnya is already there gitu. Gimana cara kita bisa tembusnya di awal. Nah kasus case di Fitful, kita emang grow terus. Cuman saya putuskan untuk saya nggak mau fokus lagi di sana. Jadi sekarang saya lagi ada beberapa project juga, tapi non healthy food. Karena saya penasaran, saya pengen compete di mass market, saya bisa dapat berapa nih gitu. Bocoran dong. Bisnisnya apa? Bisnisnya sama anak SBM juga Pak. Jadi bisnis saya tuh hampir semua tuh sama anak-anak SBM. Angkatan saya. Ini kita mungkin bakal buka 2 bulan lagi. Kita mau bikin oleh-oleh Bandung. Oleh-oleh Bandung. Soalnya kita lihat di Bandung tuh kan pariwisatanya lagi gila-gilanya sekarang. Tiap weekend macet gitu kan. Kayak saya punya basic F&B, mau manfaatin tren itu, ya udah saya bikin oleh-oleh. Cuman olehnya kita pack dengan unik. Jadi Pak Galang mungkin nggak tahu bahwa di sini atau enggak ya. Cuman salah satu nama kuenya tuh kue Saritem Pak. Gitu karena saya tinggal di Saritem sudah sangat lama. Gitu. Tapi kita pack dengan kelas, kita pengen bawa cerita main apa. Jadi harusnya untuk kita marketing tuh nggak susah dengan lain gitu. Bocorannya apa. Selain namanya juga udah jadi hook sebenarnya kan? Benar. Namanya aja harusnya diomongin gitu. Namanya itu sendiri jadi brand. Tapi kan kita bawainnya dengan cara yang saya pun memang tinggal di sana.
Jadi bukan sekedar gimmick ya, memang ada story-nya di dalam. Ya di gimmick-gimmickin lah. Oke. Sebelum bisnis nih Tristan, pernah gak sih kerja di industri yang aduh gak suka, ini bukan gue nih. Pernah gak sih? Gak pernah pak. Gak pernah, saya belum. Oh you are the lucky saya juga sangat-sangat bersyukur sih. Bersyukur banget berarti. Dan kuncinya juga saya mau saranin buat adik-adik SBM sih. Itu tuh harus banget start waktu masih kuliah. Semua teman saya yang bisnisnya maju pak, itu tuh kita tuh lulus rata-rata 2021. Berarti 4 tahun lah. 4 tahun setelah itu, hampir semua bisnis yang jalan, yang bisa make ratusan juta per bulan, even ada yang miliaran sekarang, itu tuh startnya waktu kuliah. Nah justru polanya, yang kerja dulu pak, itu tuh sekarang tuh baru mau resign. Jadi mereka mau mulai dari nol. Jadi ya sebenarnya saya nggak bilang jalur mereka salah juga, nggak juga. Cuma kalau memang yang pengen berbisnis tapi takut dan ngerasa bisa kan, kayak gue harus kerja dulu deh buat dapat pembelajaran gitu. Gue buat kumpulin bohong. So-called pembelajaran. Ya itu bohong lah. Itu mereka takut aja. Harus mulai dari waktu zaman kuliah. Soalnya ketika udah lulus pressure-nya beda lagi. Nanti lihat teman masuk Big Four. Akhirnya gue dapet validasi sih ini. Banyak yang bilang gitu. Maksudnya pengen bisnis tapi nggak mau kerja, maksudnya nggak mau resign kerja. Bisa kok bisnis disambil ambil kerja. Ya. Enggak ya? Saya nggak tahu ya pak ya kalau itu ya. Cuman saya nggak berani. Ya mungkin ada aja gitu. Cuman kalau saya lihat di patternnya dia angkatan saya SBM 21 itu tuh bisnis yang jalan sekarang tuh orang yang dari kuliah start bisnis. Jadi waktu lulus minimal dia bisa nge-cover, dia bisa ngambil gaji 3 juta sebulan, dari bisnisnya. Dari bisnisnya. Walaupun gak gede ya, cuma 3-4 juta. Cuman dia bisa hidup, exponential growth lah habis itu. Gitu sih. Itu sangat-sangat membantu. Buat apa tadi bahasanya? Sobis. Oke. Menarik ya. Nah ini gue punya satu isu lagi nih. Tadi kan kita ngomongin passion. Saya penasaran dulu pak. Kalau gitu dari Pak Galang udah ngajar sekian lama, ada patternnya nggak Pak? Mahasiswa yang jadi quote on quote pebisnis bagus dan tidak tuh ada patternnya nggak sih? Apakah dia IP-nya 2 atau sering bolos gitu atau sering tipis atau apa sih? Ada atau yang ngomongin IP lagi? Atau yang straight A student gimana sih? Iya. Jadi IP itu kan kadang-kadang jadi sebuah tolak ukur ya kalau untuk aspek akademik gitu ya. Cuman kan balik lagi gitu, IP itu kan akan kita gunakan sebagai tiket masuk untuk masuk ke mungkin ke satu instansi atau satu company yang emang jadi inceran kita misalnya kan. Tapi pada saat kita ngomongin bisnis itu kan parameter banyak banget, gak cuma IPK gitu. Bahkan saya punya temen, saya nggak akan sebutin brandnya apa, tapi brand gede di Bandung. Dia tuh hampir gak beres kuliahnya, tapi sekarang brandnya gede banget. Jadi kalau menurut aku sih IPK nggak jadi tolak ukur gitu. Cuman bukan berarti harus IPK-nya jadi 1 koma ya, nggak juga gitu maksudnya. Ya seimbang lah, tapi minimal lo harus fokus sih sebenarnya. Tadi bener, aku setuju apa yang Tristan omongin itu. Kalau emang pengen jadi entrepreneur, ya tentuin. Atau semakin cepat kita mulai kan semakin bagus kan sebetulnya. Dan akhirnya kita bisa semakin fokus gitu. Karena tadi sih kalau misalnya kita kerja dulu gitu kan, aku setuju gitu, kayaknya nggak bakalan bisa deh kerja sambil fokus ke bisnis. Maksudnya kalau memang kita pengen bangun bisnis yang sangat besar gitu, kayaknya kalau ambil kerja nggak bisa. Oke, masih nyambung ke passion nih Tristan. Kalau tadi kan kita ngomongin passion, kemudian baru kita create bisnis kan. Nah sekarang coba aku balik gitu, apa namanya pertanyaannya? Ada nggak sih kasus di mana kita jalanin dulu bisnisnya, kita create dulu, walaupun kita nggak passionate di situ, tapi kemudian belakangan passionnya baru muncul. Bisa nggak sih? Kita paksa dulu, para push dulu deh. Saya rasa kasusnya Pak Galang aja bisa ya. After 10 years gitu. After 10 years lah. Gak setahun 2 tahun teman-teman, 10 tahun bos. Itu bisa. Cuman saya kan baru ya Pak. Saya baru. Satu, bisnis saya juga belum gede-gede amat. Saya masih banyak banget belajar juga. Kedua, pengalaman saya juga mungkin baru 5 tahun gitu Pak. Tapi kalau saya sih pribadi saya memang jatuh cinta sama proses berbisnis tuh dari dulu, dari SMA sih Pak. Jadi setahun 2 tahun pertama Fitfuel setahun pertama Fitfuel saya nggak ngambil gaji. Saya nggak, berarti kan saya nggak dibayar apapun. Saya seneng banget jalaninnya juga. Jadi saya memang suka sama prosesnya. Ya tapi kalau sukanya nggak dibayar 3 tahun saya capek juga.
Iya. Setahun lah max lah. Iya, Cuman saya emang seneng gitu. Oke, berarti memang ada kemungkinan yang maksud passion itu akan muncul seiring dengan berjalannya waktu. Karena ya tadi yang Rene Suhardono lagi. Rene Suhardono itu bilang bahwa you need to try everything gitu, dan kadang-kadang apa yang kita coba itu akan jadi trigger untuk munculin passion kita. Betul. Gitu sih. Nah sekarang kita kan sering dengar banyak ungkapan in this economy dan lain sebagainya. Nah, in this economy gitu, gimana sih relatif bisnis, apalagi sekarang Tristan yang baru mulai growth gitu bisnisnya. Pengalaman gimana sih di ekonomi yang katanya sekarang lagi agak sulit ini? Ini saya mau nanya ke Pak Galang juga, Pak. Soalnya saya dengar ekonomi susah. Itu tiap tahun saya dengar, Pak. Tiap tahun saya dengar dari COVID, resesi, apalagi ada lagi. Susah terus. Ada terus gitu. Satu, memang apakah faktanya memang seperti itu, Pak? Atau itu banyak isu aja atau gimana? Cuman kalau dari saya, the first 3 years itu gak kerasa, soalnya kan masih growth stage kan, masih naik terus gitu. Jadi nggak turun juga nggak kerasa. Cuman baru tahun ini aja di beberapa bisnis tuh memang kerasa turun, Pak. Betul. Saya sebenarnya nggak suka ya untuk omset turun dan menyalahkan turun karena ekonomi. Saya nggak suka ya. Saya sangat gak suka nyalahin faktor eksternal gitu. Cuman kadang juga kan kita nggak bisa menjelaskan kelapanya ya. Betul. Jadi ya udah saya ngobrol ya udahlah untuk menenangkan hati saja. Ekonomi salah satunya. Jadi kambing hitam ya. Jadi kambing hitam. Jadi gimana, Pak? Kalau aku sih ngerasanya ya semenjak dari COVID itu memang nggak, dia fluktuatif gitu, dan memang pada akhirnya kan orang tuh berusaha untuk bangun gitu kan dari keterpurukan 2 tahun pandemi tersebut, dan sampai sekarang tuh masih belum gitu. Masih belum. Jadi secara makroekonomi memang belum recover gitu, Pak. Belum recover. Kalau aku ngerasa belum recover gitu. Masih banyak sekali sektor-sektor yang memang kayaknya dampaknya tuh panjang banget gitu. Nah, makanya aku mau nanya nih untuk Fitful sendiri yang mungkin karena niche market, apakah itu kena goyangan itu juga atau enggak sih? Specifically untuk Fitful enggak, Pak? Enggak ya? Enggak sama sekali. Karena mungkin target marketnya juga kita kelas A sama B kali ya, yang tidak berpengaruh signifikan gitu. Cuman untuk Papa's Dream dan aku punya teman-teman juga banyak banget lah yang bilang memang tahun ini slow banget gitu. Nah, cuman yang mau aku tanyain nih, kalau misalnya ada nih anak SBM tahun terakhir, kemudian lihat podcast ini, kemudian kebayang aku mau kayak Kak Tristan mau bisnis gitu. Ada pesan nggak sih? Gimana sih cara memulai bisnis in this economy gitu, in this so-called economy? Ini satu, saya bukan expert ya. Jadi ini saran sotoinya saya aja, so tahu aja. Mungkin ini bukan buat tahun lahir kali ya, tapi buat anak-anak. Ini hal yang saya harap orang tuh ada yang ngasih tahu ke saya sebelum saya masuk SBM dan saya pengen berbisnis. Satu, harus secepat mungkin mulai. Secepat mungkin mulai, karena bisnis pertama tuh sangat jarang yang langsung berhasil. Jadi buat sobis yang bisnis harus mulai secepatnya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh pressure setelah lulus kuliah tuh beda banget. Jadi harus start sebelum kuliah supaya ketika nanti lulus kuliah minimal udah punya pegangan income per bulan. Ya walaupun orang tua mungkin masih bisa ngasih, cuman minimal bisa tanggung jawab buat diri sendiri. Yang kedua, saran jujurnya, kalau mau bisnis, go start bisnis. Ini SBM, itu menurut saya lingkungan SBM ITB ya teman-teman tuh ini lingkungan terbaik saya bisa jamin se-Indonesia universitasnya untuk bikin bisnis. Asal lu bisa pakainya dengan benar. Lu dapat lingkungan gila-gila, dosen gila-gila juga, akses kemana-mana gampang banget. Cuman menurut saya, Pak, jarang aja yang manfaatin itu. Jadi jangan ikutin arus gitu. So ada orang mau kerja di Big 3 ngejar IP 4 ya nggak apa-apa. Cuma kalau lu pengen bisnis, coba pilih deh prioritinya yang penting yang mana dan kejar yang penting-penting. Iya, benar. Gitu sih. Aku setuju sih. Ya fokus dulu ya berarti dan betul. Kita tentuin prioritinya apakah mau bisnis atau mau kerja, dan bukan berarti balik lagi ya tadi, bukan berarti IP 4 nggak penting. Betul. Tergantung fokusnya di mana. Betul. Gitu. Jadi dan teman saya yang IP-nya 4 dan bisnisnya bagus juga ada. Saya enggak gitu. Oke, so bisnis SBM, jadi key takeaways dari obrolan kita hari ini adalah pertama, passion itu penting,
Tapi juga passion itu perlu didukung oleh sistem gitu. Jadi kita nggak bisa ngandelin passion doang untuk bangun bisnis, tapi kita juga harus bangun sebuah ekosistem yang bisa mendukung passion itu agar bisa jadi bahan bakar yang memang berguna untuk bisnis kita. Dan yang kedua adalah setting priorities dan setting fokus. Jadi kita harus tahu kita harus berkarir di mana, apakah kita mau bisnis atau kita mau berkarir di Big Three, dan kita harus setting fokus tersebut dari mulai kuliah ya, jangan pas beres kita baru setting. Betul. Dari Tristan ada apa lagi? Posting statement ya. Dari saya, menurut saya sih passion penting atau enggak itu beneficial lah. Tapi yang lebih dari itu kan tanggung jawab. Tetap harus kayak tanggung jawab tuh bahan bakar yang lebih, walaupun lebih sakit tapi lebih kenceng aja majunya sih. Dan yang kedua yang mau bisnis, yang kedua khusus buat anak-anak SBM, please manfaatin ini fasilitas ekosistem SBM ITB terbaik se-Indonesia. Dan yang ketiga buat yang mau bisnis, mulai aja dulu, karena yang gue lihat mostly itu orang gak mulai bisnis itu bukan karena takut gagal, bukan karena kalau gagal jadi bangkrut, jadi punya utang apa-apa, karena malu aja. Itu karena malu kalau udah dilihat teman-teman gitu. Itu aja sih. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB for the greater good.